Nah, sebelum lanjut, boleh dong minta bantuannya sebentar ya dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah seperti ini di setiap video atau di halaman channel. Kenapa bang? Karena dengan begitu lu udah membantu Coders Indonesia untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT. Dan jangan lupa like juga share semua video yang ada di Coders ID. Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih pada tahu bahwa di sini ada konten-konten menarik yang bisa membantu kalian mempelajari tentang IoT juga Arduino dengan mudah juga asik gitu ya. Oke, dengan cara klik ini subscribe lalu nyalakan loncengnya. Oke, dan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dimas di coders.id gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang variabel dan juga tipe data yang ada di Python. Memang kalau kita belajar pemrograman harus dimulai dari variabel juga tipe data. Kalau mungkin lu semua udah nonton video gue tentang C++ dan C++ itu yang ada di Arduino, mungkin lu akan strict dengan yang namanya integer atau mungkin dengan string atau mungkin dengan char atau mungkin dengan apa lagi ya, dengan boolean gitu ya atau bool gitu ya. Nah, di Python itu tidak strict. Jadi variabel di dalam Python itu lebih apa ya? Lebih flow aja gitu. Jadi lo nggak usah ngeinisialisasi dulu, nggak usah ngasih tahu ini variabel tipe data apa. Karena dasarnya Python adalah fully OOP atau apa ya namanya? Full banget dengan object oriented programming. Jadi setiap tipe data yang ada di dalam Python itu berupa objek, gitu ya, berupa objek. Nah, kalau gua di sini menggunakan Visual Studio Code, kalian boleh install berbagai macam extension seperti Python. Nanti kalian cari aja di extension, kalian cari aja extension untuk si Python. Oke, yuk kita mulai ke materi. Yuk kita bahas bagaimana variabel dan juga tipe data yang ada di dalam Python. Nah, sekarang kita mulai dari variabel dengan tipe data number gitu ya. Kalau kalian kemarin lihat konten-konten gua tentang C++ dan juga Arduino-nya, maka kalian bakal melihat kode seperti ini. Integer score bernilai 100. Jadi koma. Wow, seperti ini ya. Nah, kalau di Python itu tidak perlu karena Python pada dasarnya variabel dan tipe data di Python adalah fully object oriented programming. Artinya fully object gitu ya. Dan kalau misalkan kalian tulis ini score, cukup deklarasikan nama variabelnya lalu ketik nilainya. Dan ini udah selesai. Sekarang Python udah ngerti nih bahwa kalian punya variabel bernama score dan bernilai 100. Tuh lihat, dia tahu bahwa sekarang ada variabel dengan nama score nilainya 100. Ya. Ini bernilai integer. Kalau float atau double atau real gimana, Bang? Cukup tulis dengan point misal gini. Kalau gua nulis misalkan temperatur, gue tulis 32.1 gitu ya. Ini Python udah ngerti bahwa sekarang si variabel temperatur itu bertipe data number dan jenisnya adalah float. Yuk kita lihat hasilnya. Misal print print nilai skor, nilai variabel skor. Terus kita masukin nilainya skor. Udah itu kita lihat tipe datanya, lalu masukkan nilai skor. Ingat nggak pakai titik koma ya. Kalau titik koma ntar marah. Tuh kasih warna merah, marah Python. Oh jangan, nanti dipacok loh. Oke, terus misalkan nilai variabel temperatur ya, kita masukkan nilai temperatur, terus kita cari tahu tipe datanya, tipe data dari si temperatur. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Jangan lupa di save dulu. Oke, sudah di save.
Lalu kita buka terminal dan kita jalankan. Pi, tolong dong jalanin part 01.3. Ya, hasilnya. Nilai variable score ini adalah 100 dan kelas tipe datanya adalah integer dan dia berupa kelas. Ingat, tipe data di Python adalah objek. Jadi dituliskan sebagai kelas integer gitu ya. Terus variabel temperatur bernilai 32,1 dan kelasnya float. Ya, kelihatan kan? Jadi tanpa harus kita mendeklarasikan, si Python udah ngerti gitu bahwa ini adalah float, ini adalah integer gitu ya. Itu dia tentang number. Setelah dari number, kita lanjut masuk ke dalam yang namanya tipe data string. String ini adalah tipe data yang menampung nilai-nilai karakter berbagai macam karakter dalam satu variabel gitu ya. Sama kayak di program-program lainnya atau di bahasa pemrograman lainnya. Di Python untuk menggunakan tipe data string ini cukup deklarasikan variabel sama kayak di awal. Misal kita ingin punya variabel name, lalu kita masukkan namanya gitu, misalkan Coders Indonesia ya. Nah, sekarang Python udah ngerti bahwa gue gitu, Dimas, udah punya variabel bernama name dan isinya adalah Coders Indonesia. Kalau di Visual Studio Code bisa dilihat nih tuh, bahwa dia adalah sekarang string. Untuk masalah apostrof seperti ini atau tanda kutip, nggak usah bingung. Python bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Contoh, misal variabel lain bernama greetings, kita kasih nilai misal selamat pagi. Nah, ini tidak akan salah gitu ya. Jadi mau pakai kutip 2 atau kutip 1 itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Oh iya, string juga bisa dijumlahkan. Menjumlahkan string misal kalimat lengkap kita mendeklarasikan variabel kalimat lengkap dengan cara greetings dulu nih, greetings ditambah name gitu ya. Ini akan menghasilkan nantinya selamat pagi Coders Indonesia. Seperti itu. Kalau nggak percaya kita lihat aja. Sebelumnya biar nggak pusing, kita beri komentar dulu supaya tidak menghasilkan banyak nilai. Kita tulisnya print misal name ya. Kalau nggak ini tipe nilai variabel name adalah name dan tipenya adalah name. Dan tipe name lanjut ke tipe nilai variabel dari greeting adalah kita print nilainya greetings. Lalu kita tampilkan kalimat lengkap. Kita tulis kalimat lengkap dan juga kalimat lengkap. Jangan lupa di save, nanti gak keluar hasilnya kalau gak di save. Oke, setelah di save kita lihat terminal. Pi, jalanin part -01 ya. Jadi sekarang variabel name bernilai Coders Indonesia. Kelasnya adalah string atau tipe datanya adalah string. Greetings juga isinya selamat pagi dan isinya tipe datanya adalah string. Kalimat lengkap merupakan gabungan si greetings juga name gitu ya. Gabungan dari si greeting juga name dan hasilnya adalah selamat pagi Coders Indonesia dan tipe datanya adalah string. Mudah kan? Masih nggak mau belajar Python? Gua rasa lo harus belajar tentang Python karena ini mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi itu dia tentang string. Nah, tadi kita udah bahas tentang tipe data number gitu ya. Tipe data number juga ada string di dalam Python gitu ya. Lalu bagaimana dengan apostrofnya, nggak ada permasalahan dan lain-lain halnya. Lalu untuk menutup video kali ini gue mau sedikit memberikan tambahan yang disebut dengan
multiple initialization. Artinya gimana bang? Kok agak-agak pusing ya? Oke, nggak usah pusing. Jadi ini adalah cara di Python untuk mengisikan nilai ke dalam variabel secara bersamaan. Loh, nambah pusing deh wae. Udah nggak usah pusing. Jadi gini, misal gue punya nama mahasiswa, gitu ya. Terus misal jurusan. Nah kita isi misalnya namanya Tono gitu ya. Jangan Tono lah. Anthony gitu, Anthony. Lalu kita jurusannya misal apa ya? Jurusan energi. Jurusan keenergian. Keren ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa sekarang mahasiswa bertipe data string dan akan bernilai Anthony. Lalu jurusan juga tipe datanya string, akan bernilai jurusan energi. Seperti itu. Jadi variabel yang pertama ditulis akan diisikan oleh dengan nilai yang pertama ditulis. Jadi kalau mahasiswa akan diisi oleh Anthony, lalu jurusan akan diisi oleh jurusan energi, gitu ya. Terus bisa nggak kalau multiple tipe data bang dalam satu baris? Oh bisa. Kita tulis misal dengan nama apa ya? Tahun gitu ya. Tahun. Kita tulis 2012. Seperti itu 2012. Karena gue lulusan 2012. Gitu ya. Kita lihat tahun sekarang bernilai integer. Tipe datanya integer, bertipe data integer dan nilainya adalah 2012. Jadi ini dia yang disebut dengan multiple initialization. Dalam satu baris kita bisa mengisikan berbagai macam nilai ke dalam variabel. Itu salah satu keistimewaan yang bisa kita lakukan di dalam Python. Seperti itu ya. Oke. Dan selanjutnya juga gue mau ngejelasin bahwa di Python ada yang disebut dengan indentation. Jadi kalau di dalam Python lu perhatiin di sini nggak ada yang namanya titik koma. Lalu gimana Python bisa mengerti bahwa itu adalah akhir dari sebuah program? Nah, Python akan membaca yang namanya indentasi. Jadi berapa banyak lu ngegunain space dari arah kiri. Misalnya gini, lu nulis print nih, print mahasiswa gitu ya. Terus lu di sini ngetik lagi nih, print jurusan gitu ya. Nah, dengan seperti ini akan menghasilkan error karena sekarang print yang kedua ini ada lebih jauh dari print yang pertama. Dengan menulis seperti ini Python mengartikan bahwa print yang kedua ini merupakan bagian dari yang pertama. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh di dalam fungsi atau definisi sebuah fungsi di dalam Python. Tapi lo perlu harus tahu, ketika lo menggunakan indentasi yang berlebihan itu akan menjadikan error. Gitu ya. Jadi pastikan indentasikan lo sesuai. Kan tadi pakai T bang, gimana kalau pakai spasi? Sama. Ini juga akan mengartikan, kelihatan ada titikan di sini. Itu mengartikan bahwa print yang di sini merupakan bagian dari print yang atau barisan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian nulis seperti ini dijamin pasti salah. Nggak percaya? Yuk kita coba. Jangan lupa di save. Lalu kita panggil v pardes01.v. Lihat, print jurusan itu error. Kenapa kata errornya? Indentation error, unexpected indent. Kelihatan kan bahwa Python itu membaca indentasi dari si program yang kita tulis, gitu ya. Jadi pastiin itu tidak terjadi dalam kode lo. Oke? Kalau seperti ini salah nggak bang? Oh, nggak akan salah. Kita lihat aja. Kita save dulu, baru kita masuk ke terminal v pardes01.v. Oke? Lihat, Anthony jurusan energi. Ini kode-kode dari sebelumnya. Nggak ada error kan? Gitu. Jadi itu dia tentang variabel, juga multiple initialization. Oke, variabel maksudnya string dan number ya. Juga multiple initialization dan juga indentasi yang harus diperhatikan dalam penulisan kode di dalam pemrograman Python. Oke, gua rasa cukupkan dulu untuk video pertama ini. Nanti kita bahas lagi bagaimana kita mengolah tipe-tipe data lainnya di dalam Python. Oke, jangan lupa share,
like, dan subscribe supaya video ini menjadi ramai. Oh, jadi ramai, bukan, menjadi manfaat buat lu, buat temen lu, buat orang-orang sekitar lu. Oke? Gua Dimas dan gue ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.